Shalom, selamat malam mempelai Kristus. Kita kembali di acara Kuasa, Pujian, dan Penyembahan setiap hari Senin pukul 8 malam di channel YouTube Betani Salatiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, disebutkan begini: Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam di atas pujian dan penyembahan, sehingga pada saat kita lakukan itu dengan sepenuh hati, ada kuasa yang dilepaskan dari surga, dan kita akan mengalami kejadian yang ajaib. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pembelaan Tuhan, ada kuasa yang dilepaskan dari roh-roh jahat dan macam-macam. Oleh sebab itu saudaraku, di acara Kuasa, Pujian, Penyembahan, kami mengundang saudara yang memiliki kesaksian pertolongan Tuhan melalui pujian penyembahan. Saudara boleh ceritakan kesaksian saudara di acara ini. Saudara bisa menghubungi saudara Semi di 0818 0335 0015. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian saudara. Nah, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan telah memperlengkapi kami dengan senjata rohani yang dahsyat, yaitu pujian penyembahan. Dan kami mau melakukannya dengan segenap hati. Malam ini Tuhan, kami mau mendengar kesaksian tentang kuasa pujian penyembahan. Dan kami juga mau memuji menyembah bersama-sama keluarga kami. Terima kasih, dan biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Belajar untuk hari lepas hari melekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah tahun 2020 ini berjalan dan kita lewati bersama Tuhan. Semakin hari semakin erat. Dan pada pagi hari ini kita datang untuk beribadah, untuk membawa diri kita di hadapan Tuhan, untuk mempersembahkan seluruh keberadaan kita. Biarlah kita menjadikan hadirat Tuhan sebagai tempat yang paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Mari sama-sama bawa hidup kita di hadapan-Nya, mengucap syukur untuk semuanya. Terima kasih. Sangat indah ku berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam suara-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwa. Menikmati
Kristus, katakan bersama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
Baiklah mempelai Kristus, siapkan hati untuk mendengar kesaksian dan menyembah Tuhan, dan hidup kita pasti diubahkan. Sekarang saya, saudaraku, ingin juga menceritakan kesaksian saya waktu saya ini, tepatnya saudaraku yang kekasih, tahun itu Januari 2004, saya umurnya kira-kira 54 tahun. Saya juga ngalami, saudara, sakit yang rasanya itu kalau orang dikatakan kanker gitu kan ya sudah putus asa ya, saudara. Wah, saya itu pada suatu ketika, saya ini tahu kalau di payudara saya itu ada benjolan, saudara. Lalu saya itu berpikir, saya bingung. Langsung saya doa di atas, di rumah saya di atas itu paling ada tempat doa khusus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok saya itu ngalami kayak gini toh Tuhan. Mbok saya itu diampuni kalau salah. Saya itu kalau sudah sakit itu nomor satu tuh minta ampun dosanya. Saya enggak ngerti dosa apa, pokoknya saya minta ampun kalau saya ini mengecewakan Tuhan, begitu ya saudara. Lah saudaraku yang kekasih, saya saat itu keluar benjolan. Nah benjolan itu saya enggak mau bilang sama suami saya, karena saya tahu suami saya tidak bisa menyembuhkan saya. Anak-anak pun satu pun tidak ada yang saya ceritain. Pembantu satu pun tidak ada yang tahu. Itu berjalan kira-kira sudah 8 bulan. Saya tiap hari cuma sembahyang pagi jam 5, kalau malam jam 12 saya bangun doa, kalau sore habis tutup toko jam 6, saya menyanyi menyembah Tuhan di atas sampai kira-kira sampai jam 8. Lah itu saudara saya lakukan terus. Saya berharap sama Tuhan. Saya pengennya enggak usah dioperasi. Dan orang perempuan kalau mau dioperasi payudara rasanya paling tidak enak. Paling tidak seneng saudara. Sehingga saya itu sudah bergumul sama Tuhan. Tuhan enggak usah. Tapi Tuhan rasanya bilang harus gitu ya. Soalnya milik saya itu rasanya tuh nyengkrem, kental, keras gitu ya saudara. Besarnya 1 telur begitu ya saudara. Lah setelah itu saudaraku, saya tetap bertahan, tidak mau cerita siapapun. Tapi suami saya itu punya rencana pergi ke Israel. Suami saya ini ngajak saya, pikirnya ngajak saya ke Israel dolan saudara. Tapi apa yang terjadi saudaraku yang kekasih? Di tengah-tengah hari-hari itu suami saya harus membayar uang muka. Nah kalau uang muka jutaan mau dibayarkan, tapi saya tidak bisa ikut karena saya sakit, tentunya saya harus cerita. Lah saya cerita sama suami saya. Lah suami saya ceritani siang-siang gitu, saya panggil, saya tidak mau ikut loh naik ke Israel. Lah ada apa? Aku tuh ada benjolan di payudara, aku tuh sakit, jadi aku tidak mau ikut, saya bilang gitu. Nah ternyata suami saya itu baik sekali. Dia langsung batalkan itu, dia bingung pergi ke dokter, tanya dokter harus pergi ke Elizabeth, saya diajak ke Elizabeth, langsung di Mamu. Di Mamu itu diperiksa payudaranya, difoto saudara. Nah betul di sana itu ada kelihatan ada benjolan dan hasilnya besoknya itu diambil suami saya, benjolan saya itu dikatakan kanker saudara. Nah saya ini ya sudah ngerti wah mesti itu hasil kalau udah tumor biasa ya kanker gitu ya saudara. Terus saya itu hanya bilang gini, Tuhan apapun kejadiannya yang saya alami, saya cuma satu, percaya kepada Tuhan. Kalau ini kehendak-Mu, tidak apa-apa Tuhan, karena Engkau baik. Tapi yang penting bukan kehendak iblis, kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidupku. Saya bilang begitu. Nah setelah itu berkembang, besoknya saya diajak suami saya ke Solo, ke tempat adik saya. Karena adik saya itu temannya banyak yang mengalami juga, ada yang seperti saya. Langsung saya ke sana, langsung diberitahu, kamu jangan pergi ke tempat yang lain, pergi ke Nederland saja, negeri Belanda. Bayangin saudara, negeri Belanda itu jauh dan lagi aku tidak tahu di sana nanti saya harus diobati, harus bayar berapa, harus bawa uang berapa, saya tidak ngerti saudara. Tapi pokoknya saya sama suami saya diajak berangkat ke sana. Suami saya juga dengan hati yang tulus ikhlas untuk mau mengobatkan saya walaupun mungkin bisa mahal gitu ya saudara. Nah saudaraku yang kekasih, saya itu sejak saya pergi Solo, adik saya bilang saya punya temanku itu juga dioperasi, ngalami sakit seperti kamu Cik, tapi tidak apa-apa. Dia sampai sekarang sudah punya anak, sudah menikah. Dulunya belum menikah, sampai sekarang sudah menikah. Dia sembuh. Dan dokter yang merawat itu dokter Van Gil yang merawat
Rima Melati, saudara. Lah saya itu harus berangkat. Wah, saya pokoknya pasrah Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Ternyata Tuhan itu baik. Padahal temannya itu sudah pindah di Bali, berumah tangga di Bali. Lah kok pas di bel adik saya itu, saudara, ada di Klaten di tempat orang tuanya. Sehingga berkas-berkasnya waktu dia dioperasi di luar negeri, di Nederland, itu dengan mudahnya itu diberikan kepada adik saya. Jadi dokternya siapa, alamatnya mana, rumah sakitnya apa, semuanya itu diberikan kepada saya. Langsung Daniel itu menantu saya menghubungi sana. Nah, menghubungi saya dengan mudahnya. Dokternya tuh baik juga. Nah, dia malah punya inisiatif untuk memanggil saya supaya saya visanya lebih mudah. Dalam 1 minggu itu saya sudah dapat visa, sudah dapat wismanya, juga sudah dapat tempat dokternya, tempat pokoknya kebutuhan yang saya harus di sana itu sudah dapat semua. Dan orang yang menjemput saya juga itu sahabat kakak saya yang ada di Semarang. Lah ini dia ada di sana, semuanya sudah beres. Seminggu itu saya sudah selesai, langsung besoknya berangkat. Sebelum berangkat, saudaraku yang kasih, karena saya setiap pagi ada doa pagi, saya ajak teman-teman doa pagi itu ke rumah saya untuk sembahyang di rumah saya. Langsung ya berangkat. Wah, saya waktu berangkat itu anak-anak saya nangis semuanya karena diketahui saya itu kanker. Lah, semuanya pada nangis. Terus saya janjian, nanti setiap jam 9 malam kamu doa untuk Mami, minta sama Tuhan, memuji Tuhan, bersekutu. Mami di sana jam 3 pasti doa juga barengan kamu gitu ya. Lah teman-teman saya, teman-teman seiman saya, juga teman-teman di persekutuan doa, teman-teman hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, yang semuanya yang baik kepada saya, mendoakan saya semuanya. Sampai pada telepon waktu saya di negeri Belanda, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum saya berangkat saya doa di Bukit Doa. Saya mendapatkan firman Tuhan, yaitu di Yunus. Yunus itu keluar dari mulut mulut ikan. Itu Yunus itu keluar dilempar. Dia dilempar ke tempat yang jauh, di tempat pulau. Sehingga dia itu menjadi selamat ya saudara. Saya pikir Tuhan, mungkin aku ini pergi ini, Engkau yang menuntun saya. Di Nederland saya kau sembuhkan. Dari tempatnya tuh keluar dari sakit penyakit, ada di pulau ya saudara. Nah saudaraku yang kekasih, setelah saya ini pergi ke Nederland saudara, lah saya di sana hari pertama itu saya berangkatnya itu tanggal 13. Tanggal 13 itu saya langsung di Mamo lagi. Terus tanggal 15 ketemu dokternya ya. Tanggal 16 saya ketemu dokternya. Tanggal 15 itu saya diambil darahnya dari tempat benjolan kanker itu saudara. Nah setelah itu tanggal 15 ketemu sama dokter yang akan merawat saya, Dokter Van Gil. Dia lihat di ini hasil-hasilnya, lalu dia berkata dengan suara yang pelan, kamu itu kanker gitu. Jadi karena darah saya sudah kelihatan semua kanker. Saya diperiksa macam-macam, dimasukkan terobong, waktu liver saya juga diperiksa, semuanya diperiksa. Yang saya itu terkenang, waktu saya diperiksa liver saya itu saya deg-degan saya. Karena waktu itu saya tidak periksa dokter, om saya bilang, kamu tuh sakit kuning kok tidak mau periksa dokter. Nanti kalau besok jadi serosis yang keras itu gimana gitu ya saudara. Saya itu sudah deg-degan. Karena waktu itu saya umur 34. Waktu saya pergi itu umurnya 54. Sudah berapa tahun saya tidak pernah lihat bagaimana keadaan liver saya. Ternyata puji Tuhan, dokternya bilang apa saudara? Good, liver you tuh good. Livermu tuh bagus, bersih. Puji Tuhan, Tuhan tuh menyembuhkan saya waktu saya sakit kuning tuh sempurna. Tidak pernah umat, tidak pernah sakit, selamanya sehat sampai hari tua begini saudara. Dan saya minta Tuhan tetap sehat selamanya. Lah saudaraku yang kekasih, setelah itu dokternya bilang saya harus operasi. Saya itu harus operasi nunggu 2 minggu. Terus ada waktu saya datang di sana, sudah ada orang yang nunggu saudara. Waktu saya datang pertama kali itu ada tante-tante 65 tahun tuh nunggu saya. Evelyn, saya itu tunggu kamu. Saya itu akan mengajak kamu
bicara sama dokter karena kamu tidak bisa bahasa Belanda. Saya akan tolong kamu, tapi tidak usah bayar. Jadi luar biasa saudara. Ada orang yang tidak mau dibayar, ada orang yang mau ngantarkan saya sampai ke dokter. Padahal saya itu tempatnya dokter itu di Rotterdam, saudara. Dokternya di sana. Saya sakitnya ada di sana. Nah, saudaraku yang kasih, setelah saya ini akan dioperasi, si tante ini bilang, kamu itu, dia waktu dengar saya kanker, dia liatin saya. Maksudnya saya itu kok eman-eman kok sakitnya kanker gitu ya. Dia tuh sedih, tapi saya sudah tidak sedih. Karena apa saudara? Saya itu dibuat Tuhan itu luar biasa. Dibuat tidak sedih, heran banget. Semua pada nangis, saya di sana tidak pernah nangis. Ini yang tahu suami saya. Suami saya itu lihat saya. Tidak pernah saya itu punya perasaan yang sedih, nangis, mikiri. Terus saya jadi orang yang putus asa. Enggak saudara. Pokoknya saya itu terjadilah sesuai kehendak Tuhan saja. Terus saya itu bilang begitu saudara. Dan selama saya di sana saudara, saya banyak memuji Tuhan. Ya seperti biasanya di rumah. Lalu saya ini saudara, sebelum dioperasi itu kira-kira sebelum dioperasi ya saudara, saya di sana itu mendapatkan kebaikan dari orang-orang sana. Waktu hari saya itu siang hari baca firman gitu, ada yang ngebel. Kamu baru apa? Baca firman. Kamu jangan di rumah saja, ayo keluar. Malam-malam itu ada dua suami istri langsung ngajak saya makan di restoran. Loh saudara, saya dihibur sama orang sana. Terus nanti Sabtunya dibel lagi. Besok Evelyn, kamu dan suamimu dijemput sama seorang ibu istri dokter, kamu dijemput untuk ke gereja. Waduh puji Tuhan, karena saya itu bilang aku tuh enggak mau libur kalau minggu, itu tuh sudah jadi patokan saya. Kalau minggu itu saya harus ke gereja, jangan sampai libur. Lah di negeri Belanda saya sudah pikiran, aku mau gereja seperti apa, saya enggak tahu. Kok ada orang jemput 1 jam jemput saya, mulangin 1 jam. Lah saudara, di sana itu orang-orang baik sama saya semua. Bahkan apa itu bunga di gereja itu setelah ibadah diberikan pada saya. Katanya untuk menghibur saya. Lalu setelah pulang dari gereja diajak pulang 1 jemaat yang ngajak saya makan. Diajak makan di rumahnya supaya saya di rumah tidak usah repot, sudah diajak makan. Puji Tuhan saudara. Lah saudaraku yang kekasih, setelah dekat-dekat hampir saya ini 2 minggu saya akan dioperasi, kira-kira dioperasi saya kurang 3 hari. Saya itu doa saudara. Kalau doa, kalau di bawah itu, di sana itu ada karpet, tidak pernah dipel. Tapi tempatnya bersih saudara. Tapi saya itu agak risih mau, biasanya kalau di rumah itu saya kalau doa di bawah, saya berlutut. Di sana itu aku tidak mau. Kotor, saya pikir tidak bisa. Langsung saya itu di tempat tidur itu, saya pasang kain yang bersih, untuk saya siap-siap mau berdoa. Ternyata saudaraku, waktu saya siap-siap Tuhan ngomong sama saya. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku akan menolong engkau. Jangan takut, aku akan menyembuhkan engkau. Dari sini saudara, saya tahu Tuhan itu dekat dengan saya. Tuhan itu menyertai saya. Sebelum doa saja Tuhan itu sudah ngomong. Langsung saya ulangi kata-kata itu sampai beberapa kali, sampai hafal sampai sekarang. Saya sudah mengalami ini, itu sudah berapa tahun ya saudara, sampai sekarang sudah 16 tahun. Tapi tetap ingat, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku akan menolong engkau. Jangan takut, aku akan menyembuhkan engkau. Amin Tuhan. Engkau berkata begitu ya Tuhan, tolonglah saya gitu. Langsung setelah itu ya saudaraku, saya ini sudah tahu kalau Tuhan berkata begitu. Setelah setelah harinya saya harus dioperasi saudara. Harinya harus dioperasi, saya itu juga heran. Pagi-pagi saya bangun jam 3 saudara. Nah saya bangun jam 3 langsung buka Alkitab. Saya tuh heran sekali loh saudaraku yang kasih. Tuhan tuh memberi firman itu sangat bagus. Padahal Alkitab kuandel seperti ini saudara, tebel seperti ini. Saya tuh dapat firman Tuhan dari Yesaya saudara. Dari firman Tuhan itu dari Yesaya.
Yesaya 57 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Saudara, dikatakan begini, saya akan singkatkan saja. Yang saya itu mengena bagi saya. Ini kalau dibaca semua bagus sekali. Itu tuh mungkin untuk saya semuanya. Tapi yang terakhir dikatakan begini. Aku telah melihat segala jalannya itu. Tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia. Dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Kan banyak anak saya susah semua. Aku akan menciptakan puji-pujian damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Amin, saudara. Lah saya itu begitu dapat firman ini, saya bilang sama suami saya, Pipi, aku tuh pasti sembuh kok, Pi. Aku mesti disembuhkan Tuhan, saya bilang gitu. Karena aku dapat firman yang bagus. Wong Alkitab segini besarnya kok aku diomongi Tuhan, aku akan disembuhkan Tuhan, saya bilang gitu. Nah, terus paginya saya harus operasi. Saya berangkat, saudara, jam 7 begitu ya, saudara. Langsung jam 7 apa jam 7 ya, Pi? Jam 7-an. Nah, antara jam 7 sampai jam 8. Pagi seperti itu di sana itu seperti apa, saudara? Gelap gulita seperti jam 4 pagi di sini. Padahal jam 7. Dokternya sudah siap, semuanya siap, puji Tuhan. Dan saya ditemani oleh yang ngantar saya bahasanya itu dan sahabat tajik saya 2 bersama suami saya dan saya. Langsung saya itu berdoa sendiri, minta sama Tuhan sendiri. Setelah itu saya digeledek, saudara. Saya digeledek di tempatnya khusus untuk dioperasi. Saya dada-dada, saudara. Saya enggak takut, enggak sedih. Saya dada-dada gitu. Mungkin yang melihat saya itu ya agak gregel. Tapi saya itu biasa saja, saya dada-dada. Di tempat ruangan pun diajak omong-omong sama dokternya. Dia dari Kalimantan, dia apa cerita-cerita gitu, orang Belanda. Oh, saudara, setelah itu saya enggak sadar. Terus saya itu bangun sekitar jam 11. Dan malamnya dokternya bilang, anak kamu sudah lanjut usia, umur saya kan sudah 50 lebih, 54. Dan itu besar sekali tumornya, maka kamu harus kemo, harus bestral. Begitu ya, saudara. Nah itu sudah, tapi saya akan kembangkan lagi. Itu benjolannya itu yang saya ambil itu saya kembangkan selama 1 minggu, saudara. Setelah itu, setelah istirahat, saya ini kembali 7 hari datang ke dokter. Lah itu, saudaraku, sebelum saya datang ke dokter, kan saya harus seminggu. Kira-kira saya dapat sebelum 1 minggu itu, saya itu 2 hari sebelum saya datang ke dokter. Itu tuh saya mimpi, saudara. Kelihatan saya itu beribadah di tempat gereja yang saya sendiri belum pernah. Tapi gereja itu lucu, seperti tempat itu loh, apa namanya, tempat olahraga sepak bola. Jadi tengahnya itu lebar, ada altar, orang duduk tuh di pinggir-pinggir naik sampai banyak lah. Saya tuh di tengahnya begitu, saudara. Nah, saya itu ada di tempat itu, saya duduk di salah satu dudukan persis di depan sendiri. Di depan belum ada pendetanya, tapi kok lucu, ada seorang perempuan cantik, masih muda, remaja. Itu jajari saya, ya diem. Dia cuma mesem gitu aja, diem. Saya batin, orang kok cantiknya gini, orang kok baiknya gini. Saya lihat dia tuh kok seger, semangat, orangnya baik gitu. Terus duduk sebelah saya. Setelah itu, saya itu baru mau doa gini, dia bilang, itu Tuhan datang. Wah, depan itu terang sekali. Wah, ada seperti sinar matahari yang terang sampai saya tidak tahu ada apa depan. Saya kan langsung saya melorot, saya duduk gini melorot, saya berlutut, saya jengking, saya bilang, Tuhan sembuhkan saya. Itu saja, saya sudah tidak ngomong apa-apa, saya cuman itu saja, saya nangis. Habis itu saya bangun, terus 2 hari kemudian saya datang kepada Dr. Van Giel dengan suami saya, dengan teman-teman semuanya. Lah saudara, di situ tuh ditunjukkan apa ini, laptop yang ada tulis-tulisannya macam-macam itu. Dokternya bilang gini, you orang beruntung, go home Indonesia, no cancer, no chemo, no bestral, go home Indonesia.
Puji Tuhan. Padahal malamnya besok saya mau berangkat, suami saya bilang begini, Lin, kira-kira dokter itu bisa ngomong, kamu ndak usah kemo, ndak usah bestral, bisa ndak? Padahal kalau kemo bestral di sana harus 6 bulan. Lah bayarnya berapa saudara 6 bulan? Ninggal toko yang jualan anak-anak muda-muda semua cilik-cilik. Lah terus suami saya bilang gitu, saya bilang gini, wis Topi, pokoknya kita berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan tuh menghendaki aku kemo, aku bestral. Pasti aku kemo bestral. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki aku kemo dan bestral, pasti saya ini tidak akan kemo, tidak akan bestral. Pokoknya saya tuh mantap saja. Ternyata puji Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Masih diberikan saya umur sampai sekarang panjang, umur saya sudah 70 lebih saudara. Puji Tuhan. Kalau enggak saudara, menurut orang-orang kalau orang kanker itu kalau enggak disembuhkan, itu kanker cuma 5 tahun. Lah sekarang saya ini sudah ditambah sampai 16 tahun. Puji Tuhan. Jadi saya merasakan anugerah Tuhan dan saya lakukan untuk setia kepada Dia. Saya mau tetap mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu, kehidupan kita ini terus kita bawa untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lewati. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan kehendaknya jadi, pasti dibalik semuanya itu ada keindahan. Waktu saya sakit itu saya merasa malu. Aduh, kok aku sakit kayak gitu? Apa enggak mempermalukan Tuhan? Wong saya ini anak Tuhan, juga sering melayani Tuhan. Kok sampai kena sakit seperti itu gitu ya saudara. Ternyata di balik semuanya itu Tuhan itu menyatakan kebaikannya. Menyatakan saya sembuh sempurna, puji Tuhan. Bahkan saudara, saya sudah berjanji kalau saya ini sembuh, di gereja saya mengadakan ucapan syukur bersama-sama. Saya lakukan, saya juga bersaksi kepada semua teman-teman di Ambarawa, saudara di gereja kami. Dan kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu senantiasa baik selamanya. Mari kita tidak mengecewakan hatinya. Kalau kita ini punya pikiran yang tidak baik, atau tingkah laku kita tidak baik, perkataan kita tidak baik, mari kita segera bertobat saudara. Supaya apa? Di dalam tubuh kita ini tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa saudara, maka berkat Tuhan itu selalu apa? Bisa kita terima. Karena telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kamu. Tapi yang menjadi penghalangmu adalah dosa-dosamu. Ya saudaraku, saya bukan mengatakan bahwa saya ini orang yang suci, orang yang paling baik. Tetapi saya belajar untuk menjadi baik. Saya belajar untuk menjadi saleh. Saya belajar untuk setia kepada Tuhan. Saya belajar untuk tidak mengecewakan. Walaupun mungkin di hadapan Tuhan sering mengecewakan. Tapi setiap kali saya selalu berkata, Tuhan ampuni saya. Jika saya tidak mengerti, Engkau mengerti. Sucikan saya supaya saya ini berkenan kepadamu selamanya. Yaitu saudaraku yang kekasih, sebagian daripada kesaksian saya. Masih banyak kesaksian saya saudara. Saya berterima kasih karena Tuhan itu sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara semuanya untuk kita berdoa mengakhiri kesaksian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan yang terutama saya berterima kasih saya bisa bersaksi ini karena anugerah Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Juga berterima kasih kepada semua orang yang membantu saya doa, terutama Bapak-Bapak pendeta, Ibu pendeta, juga teman-teman seiman kami di gereja, juga terutama kepada keluarga saya dan pada anak-anak saya semua, juga pada suami saya terutama yang mendampingi saya. Bahkan saudara, Tuhan itu menolong saya itu bukan hanya kesehatan saja. Dia sempurna saudara. Waktu saya pulang dari rumah sakit itu pertama, saya itu belum bayar karena tidak boleh bayar. Belum bisa menghitung katanya, pulang saja. Setahun datang sini lagi kata dokternya, diperiksa. Waktu setahun saya ke sana, saudara, diperiksa seperti pertama. Wah, macam-macam periksanya. Itu tuh diperiksa akbar semuanya tuh ada. Seperti kalau pergi ke Singapura itu diperiksa apanya itu semua itu. Mahal toh saudara. Itu tuh ya, saya pertama enggak mau dibayar. Datang kedua kali,
saya pulang tidak bisa bayar lagi. Katanya belum bisa ngitung. Lah saya pikiran, padahal saya di sana itu cuma ninggal uang 75 juta. Padahal di negeri Belanda. Lah langsung saya pulang, sampai pada suatu hari teman saya yang baik kepada saya, yang di negeri Belanda itu, dia itu yang mengajak saya setelah saya ini dioperasi, sudah dari operasi dinyatakan saya ini saya belum sampai dinyatakan tidak kanker. Setelah dioperasi langsung saya diboyong di rumahnya. Lin, kowe rasa bayar dari Wisma, eman uang ditaruh di Wisma. Pulang ke tempatku, tak openi biar kamu cepat sembuh. Makan tak openi aku. Ada saudara kayak gitu kan, ada kemurahan Tuhan. Lah saudaraku yang kasih, setelah saya ini sudah dinyatakan boleh pulang, setelah saya kedua kalinya ke sana 1 tahun kemudian, saya juga tidak bayar. Langsung saya bilang sama teman saya, tolong ya kalau kamu nanti mau ke Indonesia, saya diperiksa berapa toh itu saya habisnya. Saya bingung, nih habisnya banyak banget kan, saya tidak ngerti. Lah saudara, dia datang ke tempat saya, bawa berkas-berkasnya semua itu dibawa suami saya tadi. Itu langsung apa saudara? Memberi susuk. Dari 75 juta itu susuk. Dikembalikan sebagian. Lah saya itu batin kok murah banget gitu ya. Lah saya itu juga tidak ngerti kenapa saya bisa murah. Beberapa waktu kemudian ada teman toko emas di Semarang itu datang ke tempat saya karena ibunya juga sakit seperti saya. Lah dia itu saya tunjukin semua apa berkas-berkasnya. Saya ditanya habis berapa, murah saya itu bilang gitu. Lah dia tuh langsung ke negeri Belanda. Di sana diperiksa habisnya tuh hampir 1 M. Dia bilang diberi 1 M. Langsung dia balik, tidak jadi periksa di sana. Lah setelah itu dia tanya, Ratna Lindayani itu kok murah? Ya saya yang memberitahu saya itu murah kenapa? Ya dia. Kok bisa murah? Dia tanya di kantornya. Iya, karena dia tuh bayar di asuransi. Karena dia tuh asuransi. Lah saya tuh bingung saudara, kalau saya di rumah itu loh saudara, ada orang asuransi datang, saya bukan membenci orangnya, tapi saya pegah kalau diceritanya panjang-panjang. Wong saya itu orangnya sederhana gini ya saudara. Pokoknya saya tuh bilang, Mbak, maaf Mbak, saya itu enggak mau asuransi. Saya itu asuransinya di tangan Tuhan saja. Hari depan saya di tangan Tuhan. Lah kok ternyata betul apa yang saya katakan itu. Saya di asuransi Tuhan di Nederland, di negeri Belanda. Sehingga membayar untuk saya itu semuanya itu tidak mahal. Bahkan saya disembuhkan Tuhan mujizat, juga bayarannya mujizat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala puji syukur kepada Tuhan. Saya langsung begitu, saya tahu kalau saya itu ada asuransi seperti itu, langsung saya doa pagi, saya sembahyang. Terima kasih, saya bersaksi di gereja. Demikian yang saya alami, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Engkau itu luar biasa baiknya. Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan, siapapun, tidak hanya saya, yang senantiasa berharap kepadamu, yang mengandalkan Engkau, yang berseru kepadamu, maka Engkau mau menjawab kami. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang selalu memuji-muji nama-Mu, yang selalu menyembah Engkau. Karena Engkau layak disembah, dipuji. Dan benar itulah yang dapat kami persembahkan kepadamu. Uang kami minta dari Tuhan. Apapun yang ada pada kami dari Tuhan. Tapi hati kami adalah yang miliki kami masing-masing. Dan dari hati kami itulah ya Tuhan, yang ingin kami persembahkan kepadamu, yaitu puji-pujian melalui lidah bibir kami. Dengan hati yang penuh ketulusan, penuh sukacita untuk melihat Engkau, bahwa Engkau dipuji, disembah. Dan pujian kami, ucapan syukur kami, sembah kami Tuhan, bisa membumbung tinggi di hadapan-Mu. Merupakan, oh Tuhan,
ukupan yang menyenangkan hatimu, yang harum Engkau sendiri Tuhan, yang senantiasa menerima pujian dan hormat kepadamu. Berikan kepada hati kami selalu penuh kerinduan untuk dekat kepada Engkau, untuk tidak mau melakukan dosa, tapi senantiasa Kau beri kekuatan, Kau beri kemenangan, keberhasilan untuk hidup selalu dekat dan melekat kepadamu dan menjadi kesaksian yang hidup dan memuliakan Engkau selamanya. Bagi keluarga-keluarga saudara kami semuanya, Tuhan memberkati agar semua keluarga anak-anak-Mu di Betani ini memuliakan Engkau semua, nyatakan mujizat keajaiban-Mu. Juga bagi keluarga saya Tuhan, selamanya Kau nyatakan penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi untuk memuliakan Engkau selamanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati para hamba-Hamba-Mu yang bekerja dengan penuh semangat, dengan kerelaan untuk melayani Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kami mau menyatakan kepada-Mu, segenap hati kami mencintai-Mu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi nyatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kau mendengar Tuhan, ku mau cinta Yesus. Sekalipun mungkin kami mengucapkannya tanpa kami mengerti, tapi lihat hati kami silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
pandang Tuhan, segenap hati katakan, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana.